Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Ibanatul Ahkam. Masih melanjutkan hadis yang menjelaskan tentang urutan imam. Kita telah sampai kepada at-tahlilu al-lafdhiyu, yaitu penguraian lafal yang ada di dalam hadis di atas. Yang pertama, dalam hadis di atas itu ada kalimat aqra'uhum li kitabillah. Nah, apa makna kalimat aqra'uhum li kitabillah? Maknanya adalah ya ummuhum aktsaruhum hifdzan lil Qur'an. Hendaknya mengimami mereka yang paling banyak di antara mereka hafal Al-Qur'annya. Kemudian fa in kanu fil qiraati sawaan, dalam hadis di atas itu ada kalimat fa in kanu fil qiraati sawaan, jika mereka di dalam bacaan itu sama. Maknanya adalah mustawin, mereka itu sama fi miqdaril qiraah, di dalam kadar bacaannya, wa zamaniha, dan sama di dalam masa bacaannya, wa hasaniha, dan sama di dalam bagusnya bacaan. Jadi yang dimaksud dengan kalimat fa in kanu fil qiraati sawaan itu adalah jika mereka sama di dalam kadar bacaannya, jika mereka sama di dalam zaman bacaannya dan bagusnya bacaannya, maka fa'alamuhum bis sunnah. Maka yang hendaknya dikedepankan menjadi imam itu adalah yang paling alim, yang paling mengetahui dengan sunnah. Nah, makna sunnah ini apa? Nah, di sini dijelaskan makna sunnah adalah al-fiqhi, fikih, wa ma'rifati ahkamis shalah, dan mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, wa ma sannahu rasul, dan apa yang disunahkan oleh Rasul, fiha, di dalam sholat, wa bayanahu, dan apa saja yang dijelaskan oleh Rasul, min amriha, dari masalah sholat. Jadi makna kalimat fa'alamuhum bis sunnah itu adalah paling mengertinya mereka dengan fikih dan hukum-hukum yang berkaitan dengan sholat, dan apa saja yang disunahkan oleh Rasul di dalam sholat yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Itu maknanya. Kemudian dalam hadis di atas itu ada kalimat fa'aqdamuhum hijratan. Yang hendaknya dikedepankan menjadi imam itu adalah fa'aqdamuhum hijratan, yang paling dulunya mereka hijratan, hijrahnya. Nah, apa makna hijratan? Intiqalan, berpindahnya min Makkah, dari Makkah, ilal Madinah, ke Madinah. Berpindah dari Makkah ke Madinah qablal fathi, sebelum Fathul Makkah. Fahuwa, adapun lebih dulu hijrah ke Madinah sebelum Fathul Makkah, itu adalah aziyatu syarafan, itu adalah tambahan kemuliaan, miman, dibandingkan orang hajara, yang dia hijrah, ba'dahu, setelah Fathul Makkah. Li'anna man, karena sesungguhnya orang, taqaddamat, yang dia telah terdahulu, hijratuhu, yang telah terdahulu hijrahnya, la yakhlu, dia enggak kosong, fil ghalib, secara umum, min ziyadati ilmin, dari tambahan ilmu, ilmunya tadi lebih, aman, dari orang ta'akhara, yang terakhir. Jadi orang yang lebih dahulu hijrah ke Madinah sebelum Fathul Makkah itu memiliki derajat khusus melebihi orang yang hijrah setelah Fathul Makkah. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, la yastawi minkum
man anfaqa min qablil fathi wa qatal. La yastawi minkum, gak sama di antara kalian man orang anfaqa yang dia berinfak min qablil fathi wa qatal, dari sebelum Fathul Mekkah. Jadi orang yang infak sebelum Fathul Mekkah dan setelah Fathul Mekkah itu beda. Lebih mulia, derajatnya lebih tinggi orang yang hijrah sebelum Fathul Mekkah atau berinfak sebelum Fathul Mekkah. Kemudian dalam hadis di atas itu ada kalimat silman. Nah, makna silman ini apa? Maknanya adalah man taqaddama islamuhu, orang yang dulu masuk Islamnya. Kemudian dalam hadis di atas itu juga disebutkan sinan, ai umron, maknanya sinan itu adalah umron. Umron fil Islam, umur di dalam Islamnya. Jadi yang dimaksud itu bukan umur atau tuanya, bukan, tetapi yang dimaksud adalah umur di dalam masuk Islamnya. Kemudian dalam hadis di atas itu disebutkan wala ya ummannar rajulu ar-rajula fi sultanihi, dan janganlah seorang mengimami seorang yang lainnya di wilayah kekuasaannya. Maknanya adalah sahibul bait, pemilik rumah, wal majlis, pemilik majlis, wa imamil masjid, dan imam masjid itu ahqqu, itu lebih berhak min ghairihi, dari yang lainnya. Jadi meskipun alimnya kita seperti apa, meskipun kita ini sangat alim, kalau kita berada di wilayah orang, maka yang lebih berhak menjadi imam itu adalah tuan rumahnya. Kecuali kalau diizinkan, baru kita boleh maju. Kemudian wasahibul makan, pemilik tempat itu ahakku, itu lebih berhak daripada yang lainnya. Fa in syaa, jika dia mau, taqaddama, dia boleh majukan dirinya sendiri menjadi imam. Wa in syaa, dan jika dia mau, qaddama ma yuriduhu, dia boleh memajukan orang menjadi imam sekehendaknya. Karena sahibul makan ahakku, pemilik tempat, pemilik wilayah itu lebih berhak. Li'annahu sultanuhu, karena wilayah tersebut itu adalah wilayah kekuasaannya. Yatasarrafu fihi kaifa syaa, dia boleh berbuat pada wilayahnya kaifa syaa, semaunya. Kemudian dalam hadis di atas itu disebutkan la yaqud fi baitihi ala takrimatihi, janganlah seorang duduk di rumahnya seorang yang lainnya di atas tempat khususnya. Nah, apa makna takrimatihi? Ai al-firashi, yaitu hamparannya atau permadaninya. Janganlah seorang duduk di rumahnya orang di atas permadaninya. Wa nahwihi, dan seumpama firash. Mimma, dari sesuatu, yub, satu yang dibentangkan li sahibil manzil, untuk pemilik rumah, wa yukhassu bihi, dan dikhususkan untuk pemilik rumah. Kemudian dalam hadis di atas juga disebutkan wala ta'ummannam ra'atun rajulan, dan jangan sekali-kali seorang perempuan itu mengimami seorang laki-laki. Makna kalimat tersebut adalah wala tasirum ra'atu imaman lirajul, dan janganlah menjadi seorang perempuan itu menjadi imam lirajul, bagi seorang laki-laki. Nah, ini juga berlaku di luar sholat. Jangan sampai laki-laki itu dipimpin oleh perempuan, tapi laki-laki itu adalah yang memimpin perempuan. Kemudian dalam hadis di atas itu juga disebutkan wala a'rabiyun muhajiron, dan janganlah seorang Arab Badui itu mengimami muhajiron, orang yang hijrah.
Al-a'rabiyu, adapun Arab itu adalah alladzi yaskunul badiyata, orang yang tinggal di pedalaman. Jadi orang yang dimaksud dengan Arab itu adalah orang yang tinggal di pedalaman. Wal muhajir, sedangkan orang yang hijrah, muhajir itu adalah alladzi, orang yang intaqala, dia berpindah min Makkah, dari Makkah, ilal Madinah, ke Madinah. Wa yaskunul muduna, dan dia tinggal di kota-kota. Fal muhajir, adapun muhajir, orang yang hijrah, itu afdalu minal a'rabi, itu lebih utama daripada Arab pedalaman. Kemudian dalam hadis di atas itu juga ada kalimat fajirun. Apa makna fajirun? Ay al-munba'ithu, yaitu orang yang membangkitkan fil ma'asi, di dalam kemaksiatan. Kemudian di dalam hadis di atas riwayat Ibnu Majah itu disebutkan isnaduhu, sanadnya yang disampaikan oleh Ibnu Majah ya, itu wahin, itu sanadnya adalah wahin, ay dhaifin, lemah. Kenapa? Li'anna fihi, karena di dalam sanad tersebut, dalam hadis tersebut itu ada Abdullah bin Muhammad al-Adawi. Wa qad tuhima, dan sungguh dia telah dituduh biwat il hadis, dengan memasukkan hadis, sehingga riwayatnya Ibnu Majah tadi itu dianggap lemah. Kemudian kita masuk kepada fiqhul hadis. Fiqhul hadis, pemahaman fikih yang bisa diambil dari hadis di atas. Yang pertama adalah iqamatus shalah, mendirikan salat, itu min muhimmatil umuri diniyah, itu termasuk perkara-perkara yang penting di dalam agama. Walidha, oleh karenanya, bayan Rasul menjelaskan annahu, bahasanya yuqaddamu, hendaknya didahulukan, laha, bagi solat, hendaknya dikedepankan menjadi imam, laha, bagi solat, itu al-akmalu fal akmalu, yang lebih utama dan yang lebih utama, yang lebih sempurna kemudian yang lebih sempurna. Jadi urutannya itu yang paling sempurna dulu, baru yang berada di bawahnya. Al-akmal fal akmal, yang lebih sempurna baru yang lebih sempurna. Kemudian yang kedua adalah an-nahyu anit taqaddumi bil imamah, larangan dari memajukan diri untuk menjadi imam fi sholati, di dalam salat, ala sultani, di daerah kekuasaan orang lain, illa biidnihi, kecuali dengan izinnya pemilik orang yang memiliki wilayah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah man'ul julus, dilarangnya duduk alal firash, di atas permadani, al khosi, yang dikhususkan li sahibil bait, kepada atau untuk pemilik rumah, illa, kecuali biidnihi, kecuali dengan izinnya pemilik rumah. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u, yang keempat adalah al-mar'atu la ta'um rajula, seorang perempuan enggak boleh mengimami laki-laki. Qalal jumhuru, telah berkata jumhur ulama, bi adami sihhati imamatiha lirijal, dengan tidak sah imamnya perempuan kepada laki-laki. Jadi perempuan ngimami laki-laki itu enggak sah. Ama imamatuha, adapun menjadi imamnya perempuan, linnisa, bagi para perempuan yang lainnya, fafihi khilafun, maka pada permasalahan tersebut ada khilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Qala Syafi'i, telah berkata Imam Syafi'i, wa Ahmadu, dan Imam Ahmad, wa huwa riwayatin an Malikin, dan yang demikian itu adalah satu riwayat daripada Imam Malik. Bijawazi, dengan bolehnya. Jadi menurut tiga imam ini, yaitu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan satu riwayat daripada Imam Malik, perempuan mengimami perempuan yang lainnya itu boleh. Mustadilin, mereka berdalil, bima, dengan hadis rawa
yang telah diriwayatkan hadis tadi oleh Daruqutni wal Baihaqi dan oleh Imam Baihaqi. An Rabithah dari bata Ra'ithah. An Ra'ithah al-Hanifiyah, daripada Ra'ithah al-Hanafiyah. Qalat, dia berkata, Ra'ithah al-Hanafiyah dia berkata, Ammatna Aisyatu, telah menjadi imam kepada kami Aisyatu Aisyah. Aisyah menjadi imam bagi kami. Faqamat, kemudian dia berdiri, Aisyah berdiri, bainana, di antara kami, di tengah-tengah kami. Fi sholatil maktubah, di dalam sholat yang difardukan. Jadi menurut tiga imam ini, wanita mengimami wanita yang lainnya itu boleh, berdasarkan hadis ini. Kemudian wa dhahabal malikiyah, dan mazhab Maliki mereka berpendapat ila adamil jawas, kepada tidak bolehnya wanita mengimami wanita yang lainnya mutlakon, secara mutlak. Sawaun kanati sholati fardon, sama saja apakah sholat itu adalah sholat fardu au naflan atau sholat sunnah. Wanita nggak boleh mengimami wanita yang lainnya menurut mazhab Malikiyah. Wa huwa riwayatun an Malikin, dan yang demikian itu adalah satu riwayat dari Imam Malik. Jadi dalam permasalahan ini Imam Malik itu punya dua riwayat, satunya membolehkan, satunya enggak membolehkan. Wa qalu, dan mereka berkata, mereka Malikiyah berkata, inna hadza jinsun wa wusifa fi syar'i bin naqsil aqli wad din fala tasihu imamatuhu. Inna hadza jinsun wusifa, sesungguhnya ini perempuan, ini adalah jenis wusifa yang telah disifati fi syar'i, di dalam syariat, binaqsiddin, dengan binaqsil akli, dengan kurangnya akal, wadin, dan agama. Fala tasihu, maka tidak sah imamatuhu, imamnya seorang perempuan tadi. Wa dhahabal Hanafiyah, dan telah berpendapat Hanafiyah ila karahati imamatiha, kepada dimakruhkannya wanita menjadi imam. Wa malabnul Hamam, dan telah condong Ibnu Hamam minhum, daripada Hanafiyah. Ibnul Hamam telah condong ilal jawas, kepada bolehnya wanita mengimami wanita yang lainnya biduni karohatin, dengan tanpa dimakruhkan. Jadi Ibnu Hamam itu termasuk mazhab Malikiyah, mazhab Hanafiyah. Nah, beliau condong kepada diperbolehkannya wanita mengimami wanita yang lainnya biduni karohatin, dengan tanpa adanya kemakruhan. Kemudian yang kelima, karohatu imamatil a'rab lil muhajir, dimakruhkannya seorang Arab menjadi imam seorang yang berhijrah. Jadi orang Arab Badui itu dimakruhkan menjadi imamnya orang yang berhijrah. Kemudian al-fajiru la ya'umul mu'minah, di dalam hadis di atas itu disebutkan seorang yang pendosa itu enggak boleh menjadi imamnya orang yang beriman. Qala al-jumhur, jumhur ulama mengatakan bisihati sholati, dengan sahnya sholat, khalfa fasik, di belakang orang fasik, ma'al karohah, bersama dimakruhkan, sah tapi makruh. Li'annal adalata indahum ghairu syaratin, karena sifat adil indahum menurut jumhur ulama itu ghairu syaratin, itu enggak disyaratkan fil imamah, di dalam menjadi imam. Wa yaqwihi hadithu sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Wa yakfihi, dan menguatkan pendapat tersebut hadis Nabi yang mengatakan sallu khalfa man qala la ilaha illallah, salatlah kalian di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Nah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah ini orang fasik dan orang fajir masuk juga. Kemudian wa ilastiratil adalah, dan kepada disyaratkannya sifat adil bagi imam, wa adami sihhati shalah, dan kepada tidak sahnya salat khalfal fasik, di belakang fasik, zahabat Hanabilah,
telah berpendapat Hanabilah, yaitu mazhab Hanabilah, pengikut Ahmad bin Hambal. Wa qalu, dan mereka mengatakan innal fasiqa, sesungguhnya orang yang fasik itu la yuqbal khabaruhu, enggak bisa diterima khobarnya, enggak bisa diterima li makna fi dinihi, karena makna yang ada di dalam agamanya. Fa asbahal kafira, sehingga orang fasik tadi itu serupa dengan orang kafir. Enggak sah berarti. Fa in khifah, akan tapi jika dikhawatirkan adahu bisa menyakiti fasik tadi, sholat, hendaknya seorang sholat khalfahu, di belakang orang fasik, enggak masalah kalau dikhawatirkan menyakitinya. Kemudian wa'ada, dan dia mengulangi sholatnya. Jadi tetap sholat di belakang orang fasik, tetapi dia ada kewajiban mengulangi sholatnya, karena dikhawatirkan bisa nyakiti orang fasik tadi. Ilal jum'ata, kecuali sholat jum'ah, wal idal, dan sholat id. Fala yu'iduhuma, maka enggak perlu mengulangi dua sholat tadi. In ta'adzarata khalfa ghairihi, jika sulit kedua sholat tadi di belakang selain yang fasik tadi. Wallahu a'lam, ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini, semoga ada manfaatnya.